Jadi Rusia dan China di satu sisi, dia ingin mengakhiri dolar sebagai global reserve currency. Jadi dia ingin mengakhiri penggunaan dolar sebagai instrumen. Makanya kalau kita dengar pidatonya Vladimir Putin yang terbaru ketika dia menganeksasi 4 wilayah Ukraina ini, dia bilang apa? Dia bilang your dollar, your paper money cannot feed your people. Tidak bisa memberi makan dan tidak bisa menghangatkan rakyat kalian di musim dingin. Artinya apa? Rusia akan terus kerjasama dengan China untuk melakukan dedolarisasi. Nah, ketika dolar tidak diterima umum, ini sudah mengganggu hegemoni Amerika, sudah mengganggu kestabilan ekonomi Amerika. Nah, makanya ada kemungkinan besar Amerika akan terus memberikan suplai senjata, suplai anti-missile sistem ke Ukraina. Hancurkan Crimea, karena Crimea adalah basis militer navy terbesarnya Rusia yang ada di Black Sea. Rusia itu tadi balik lagi, Rusia itu negara besar, tapi lautnya itu beku begitu musim dingin di utara, karena berdekatan dengan kutub utara. Jadi laut yang hangat sepanjang tahun itu cuma di Black Sea adanya. Makanya begitu 2014 ketika Presiden Ukraina yang ikut Rusia itu dijatuhkan, teritori pertama-tama yang diambil Rusia adalah Crimea, karena di sini adalah basis militer tentara Rusia terbesar. Makanya mereka ingin menguasai wilayah pesisir timur dan wilayah selatannya Ukraina untuk menjaga Crimea dan untuk membuat buffer state di batas antara Rusia dengan Kharkiv. Nah, cuman yang sekarang terjadi, Amerika ngerti, makanya Amerika habis-habisan nyerang Rusia di Kharkiv dan nyerang Rusia di Kherson. Apa ujungnya dari ini adalah prediksi worst skenario saya seperti prediksinya Pak Luhut. Ini baru aja Pak Luhut komen, tanggal 12 kemarin Pak Luhut bilang Indonesia preparing for the worst, akan ada terjadi tactical nuclear weapon. Jadi kemungkinan besar Rusia, kalau dia sudah terdesak, dia akan menggunakan tactical nuclear weapon di Kharkiv dan di Kherson. Tujuannya apa? Rusia akan membuat ring of fire di sepanjang wilayah ini. Dengan apa? Dengan radiasi nuklir. Jadi kalau misalkan dia bom Kharkiv dengan nuklir, dia bom dengan Kherson, maka ada kemungkinan tentara-tentara NATO nggak bisa masuk sini. Dan menjadi batas secara alami, antara Rusia dengan Ukraina Barat. Jadi Ukraina Barat mungkin akan dikuasai Amerika, tapi wilayah Ukraina Timurnya akan dibelah menjadi wilayahnya Rusia. Dan kemarin Pak Luhut kita lagi bikin stress test the worst scenario apa yang terjadi kalau tactical nuclear weapon itu atau hulu ledak nuklir yang mungkin akan kualitasnya sama dengan bom Nagasaki Hiroshima itu diledakkan di Kharkiv. Prediksi saya kalau terjadi perang bomnya itu diledakkan nuklir itu di Ukraina, prediksi saya yang terjadi adalah di Kharkiv dan di Kherson. Kalau kita baca berita terakhir, warga-warga di Kharkiv dan di Kherson itu sudah diungsikan ke Rusia. Jadi orang-orang Rusia udah memerintahkan warga di Kharkiv dan Kherson untuk mengungsi. Jadi kemungkinan kota ini udah kosong, jadi tinggal di drop nuclear weapon ke wilayah ini. Dan kalau itu yang terjadi, possibility skenario-nya, harga komoditas akan naik lebih tinggi lagi di musim dingin. Probabilitasnya sih musim dingin ini ya November atau Desember, kalau memang Rusia mau drop tactical nuclear weapon, itu harusnya di musim dingin. Sehingga akan makin mendorong orang meninggalkan dolar. Jadi memang ini Game of Thrones-nya itu udah level tingkat tinggi ya. Makanya kondisi ini terjadi, tujuan adalah untuk melakukan kebijakan dedolarisasi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau terjadi worst scenario, sebenarnya bagi Indonesia kita masih dapat windfall. Kita masih akan dapat windfall dari harga komoditas tadi. Kenapa? Karena term of trade kita membaik. Term of trade itu adalah harga barang yang kita jual dibagi dengan harga barang yang kita beli. Harga barang yang kita jual itu apa sih? Gampang kalau Indonesia itu cuma dua. CPO batubara. Kenaikan CPO dan batubara lebih tinggi daripada kenaikan harga minyak barang yang kita impor. Jadi kita masih bisa trade surplus. Kita trade surplus masih sekitar 5-6 billion tiap bulan. Mungkin sampai dengan semester kedua kita masih bisa trade surplus. Semester kedua 2020, semester pertama 2023 kita masih bisa trade surplus 2-3 billion. Jadi overall kita masih akan bisa running current account deficit 0,5-1% dari GDP. Nah, selama Indonesia masih running current account surplus, maka rupiahnya itu tidak akan sehancur yen, British pound sterling, dan kawan-kawan. Kenapa? Karena secara fundamental orang nggak terlalu banyak butuh dolar, supply dolar akan masih banyak.
Jadi kalau kita masih menikmati komoditi boom, kalau misalkan terjadi tactical nuclear weapon dijatuhkan di Ukraina ya, misalkan seperti prediksinya Pak Luhut, worst skenario-nya Pak Luhut, kita masih akan menikmati komoditi boom. Dan kalau itu yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi kita. Kalau Amerika katakanlah kontraksi 5% dari GDP tahun depan, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa tumbuh 3,5% tahun depan. Kenapa masih bisa tumbuh? Karena Indonesia unik. Dari 20% populasi Indonesia terkaya yang mengeluarkan sekitar 4 sampai 6 yang mengeluarkan $4 ke atas, itu populasinya memang kecil, itu hanya 20% dari populasi Indonesia. Jadi sekitar 47 juta orang. Tapi 47 juta orang ini yang pengeluaran $4 ke atas, itu kontribusi terhadap domestic consumption dan GDP-nya itu 49%. Data ini saya dapat dari mana? Data ini saya dapat dari Susnas. Jadi data Susnas ini memang data mahal, dia nggak seperti GDP ya, nggak keluar setiap 3 kuartal tapi setiap tahun. Data Susnas ini bilang bahwa yang pengeluarannya $4 ke atas itu kontribut 49% dari GDP. Dia 40 juta orang, cuma 40 juta orang. Sedangkan sisanya yang sekitar 120 juta orang ini yang bottom 40%. Dia contribute only 24% dari GDP. Nah, yang paling kepukul dari kenaikan harga komoditas, harga minyak, BBM, harga listrik, harga LPG 3 kg, harga bahan makanan itu yang bottom 40% ini, yang 24%. Yang jumlahnya ada 127 orang. Itu yang ramai di Twitter, yang ramai di warganet lah. Ya, itu yang paling ramai mereka. Nah, cuma yang 40% ini, yang 20% itu, dia nggak kena dampak kenaikan harga. Kenapa? Kenaikan pendapatan dia jauh lebih besar daripada kenaikan harga-harga barang. Karena apa? Harga komoditas naik. Ini pakai data historical dari tahun 2000-an sampai sekarang, itu terbukti setiap kali komoditas naik, mereka itu daya belinya naik. Makanya nggak ragu kalau kita lihat, menariknya, ini ada data ya, saya kasih lihat data yang menunjukkan bahwa daya beli sangat kuat ya untuk kelas yang tadi, yang besar tadi, yang 20% terus tadi. Konsumsi mereka terhadap hotel dan restoran, terhadap transportasi dan komunikasi di kuartal kedua naiknya jauh lebih tinggi dari GDP. Tapi menariknya, makanan dan minuman, ya ini kayak cabai, bawang, tomat, daging gitu ya, itu cuma 4%, lebih rendah dari GDP. Nah, ini adalah konsumsinya kelas menengah bawah tadi yang kena tadi nih, yang kena kenaikan harga-harga barang. Daya belinya turun karena dia beli barang staple. Nah, sedangkan kalau yang kaya-kaya tadi kan nggak mau masak, dia belanja makan di luar. Ini konsumsi transportasi komunikasinya naik 9%, terus makan di hotel dan restoran makin sering. Makanya kalau kita lihat sekarang kafe-kafe, tempat-tempat makan tuh jadi penuh terus setiap hari kan. Karena yang kelas daya belinya yang Jabodetabek lah, wilayah Jabodetabek itu penuh terus kafe-kafe, restoran gitu ya. Senin sampai Minggu ada live musik gitu ya, karena daya belinya tinggi gitu. Dan kalau kita lihat penjualan mobil dan motor sekarang 18% year on year, data terakhir kalau nggak salah. Penjualan mobil 18%. Penjualan rumah juga, kredit perumahan masih tumbuh. Kalau kita lihat juga kredit perbankan naik juga, kencang kalau kita lihat kredit perbankan naik juga. Sehingga apa? Selama kredit perbankan ini naik, maka pertumbuhan ekonomi masih akan ekspansi. Jadi andai kata terjadi the worst scenario, kayak yang dibilang Pak Luhut, jadi tactical nuclear weapon di drop, terus misalkan terjadi capital outflow agak masif, tabungan dan daya beli yang kelas atas ini masih akan tinggi, dan dia masih akan menjaga pertumbuhan ekonomi kita di 3%. Jadi walau Amerika kontraksi 5% sekalipun, I don't think Indonesia bakalan krisis. Enggak. Indonesia masih akan tumbuh. Kenapa? Karena daya beli kelas menengah atas tadi ini yang kontribut 49%, yang jumlah populasinya cuma 47 juta, itu kontribut sangat besar hotel dan restoran leisure. Nah, yang jadi masalah satu doang, resiko terbesar Indonesia yang kedua tahun depan adalah likuiditas. Kalau kita lihat likuiditas perbankan itu udah turun. Sorry, ini yang biru ini bukan loan tapi DPK ya. Pertumbuhan DPK dana pihak ketiga bukan loan. Yang orange ini loan. Pertumbuhan dana pihak ketiga itu turun terus. Sekarang tinggal 8%. Sedangkan kredit naik terus, pertumbuhannya 11%. Sehingga yang terjadi likuiditas itu ketat di perbankan. Nah, sedangkan likuiditas yang banyak, kan banyak ekonom dan analis masih bilang likuiditas banjir enggak. Likuiditas itu ketat di perbankan. Buktinya apa? Buktinya yield obligasi kita naik dari 6,3% likuiditas kita ya
itu menjadi 7,3% likuiditas kita. Artinya apa? Likuiditas di bank itu ketat. Jadi bank ini akan siap-siap, saya pikir ya, di Desember itu akan siap-siap naikin bunga kredit. Karena apa? Likuiditasnya ketat. Sedangkan dalam 2 tahun terakhir, uang yang mereka banyak banjir itu, DPK yang banjir ini ya, yang dana pihak ketiganya naiknya luar biasa, tapi pertumbuhan kreditnya nggak ada, itu mereka simpen di Sun. Nih lihat ya, kepemilikan bank di Sun itu luar biasa, dari 500 triliun, sekarang jadi 1.600 triliun. Masalah terjadi. Masalahnya apa? Waktu mereka beli Sun ini, yield-nya itu masih 6,3. For your information saja, kalau yield sama harga Sun itu berbanding terbalik. Kalau yieldnya naik, harga Sunnya turun. Nah, yang terjadi sekarang harga yieldnya naik, harga Sunnya turun. Artinya apa? Bank-bank ini merugi sebenarnya secara mark to market megang Sun. Bahkan BI pun kemungkinan besar harusnya sih merugi ya megang Sun Indonesia. Karena dia beli waktu harga tinggi juga BI waktu burden sharing. Nah, jadi ada kemungkinan mereka nggak bisa lepas Sun mereka nih ke secondary market untuk ngasih pendanaan kredit. Jadi sebenarnya likuiditas di perbankan itu 3 tahun terakhir itu dikunci sama Sun. Jadi bank nggak bisa ngelepas Sunnya untuk ngasih kredit. Ada wacana pemerintah mau ngasih cap. Jadi bank itu minimal harus punya Sun berapa, wah itu bahaya. Nggak boleh, karena tugas bank itu bukan buat beli Sun. Tugas bank itu adalah untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Dia nggak bisa dipaksa untuk beli Sun gitu. Nah, akhirnya apa? Bank-bank banyak minjem ke BI lewat repo. Ini yang terjadi, makanya transaksi repo itu meledak. Jadi bank-bank besar itu pinjam ke BI, dia nggadein Sunnya yang jatuh harganya di secondary market. Jadi ibarat kata kayak kita punya saham, harga sahamnya drop di secondary market, tapi kita mau ngutang, ya kita gadein saham kita ke seseorang lah, repo lah. Nah, BI kalau di bank ini Sun ini dia direpokan ke BI. Nah, akhirnya semua bank-bank besar ngerepoin ke BI. Nah, bank-bank kecil juga ketat likuiditasnya, makanya reponya dia ke bank-bank besar juga tinggi. Nah, ini yang transaksi lewat support sekuritas nih, Sun yang transaksi lewat support sekuritas turun. Transaksi secondary marketnya turun, kenapa? Harganya turun. Makanya transaksi secondary Sun di support sekuritas itu dan juga di banyak, bukan di industri ya, industri itu juga mengalami slightly perlambatan gitu. Karena harganya turun. Jadi untuk supaya likuiditas ini balik lagi ke perbankan, yield-nya harus turun. Cuman mustahil yield turun dalam jangka pendek karena The Fed masih naikin bunga dan ada kemungkinan capital outflow karena tadi bisa jadi credit event tahun depan di Amerika. Nah, kalau itu yang terjadi, apa? BI akan jadi lender of the last resort. Dia akan terus nampungin Sun di bank. Nah, akibatnya apa? Jadi anomali. Banyak yang nanya ke saya, kenapa cadangan devisa kita turun terus padahal neraca perdagangan besar. Nih, cadangan neraca perdagangannya surplus terus, neraca perdagangan, tapi cadangan devisanya turun. Kenapa? Cadangan devisa ini habis dipakai untuk BI intervensi di bond market. Jadi cadangan devisa ini dikeluarkan untuk BI memberikan likuiditas ke bank. Jadi BI lah penyangga likuiditas di bank sekarang. Nah, sekarang cadangan devisa kita per September udah lebih rendah daripada cadangan devisa kita di sebelum COVID. Nah, itu yang menjelaskan kenapa rupiah ke 15.400 sekarang. Nah, jadi overall kesimpulannya apa tahun depan? Tahun depan ekonomi Indonesia masih akan kuat, tapi untuk performa stok dan bond market kemungkinan akan we have to really selective dan we have to really cautious ya. Terutama untuk first half 2023. Kenapa? Ada kemungkinan akan terjadi capital outflow yang agak cukup besar kalau terjadi credit event di Amerika. Unfortunately kita nggak tahu kapan terjadinya credit event di Amerika atau gagal bayar di Amerika. Tapi kita preparing for the worst, kita harus benar-benar selektif milih stoknya, karena apa? Pasti harga komoditas akan koreksi saat stok market akan koreksi cukup dalam tahun depan, euro akan naik cukup tinggi dan rupiah akan melemah. Jadi pilihan-pilihannya paling kita cari yang dollar earnest, saham-saham yang punya dollar earnest, utang dolarnya kecil. Mungkin pilihannya itu saham-saham yang menghasilkan dolar, yang ekspor oriented dan utang dolarnya kecil. Kalau kayak begitu sih masih perusahaan-perusahaan batubara ya, yang utang dolarnya kecil dan ekspor dolarnya besar. Nah, mungkin ya juga untuk sektor defensif kayak retail gitu ya, yang segmennya kelas menengah atas tadi yang daya belinya kuat. Jadi year on year dia masih bisa tumbuh tinggi, karena apa? Customer-nya adalah kelas menengah atas. Cari segmen consumer yang segmennya itu barangnya untuk kelas menengah atas, bukan kelas menengah bawah. Karena disitulah yang daya belinya masih akan tahan, karena Indonesia saya prediksi tahun depan 2023 akan tumbuh 3,5, paling top 4%. Nah, rupiah dan yield kemungkinan akan kembali menguat di second half. Kalau percaya dengan hipotesis bahwa
The Fed akan menjadi the lender of the last resort, menjadi credit event. The Fed akan printing money in expense of the trust of global investor ke dolar, maka The Fed kemungkinan di second half dia akan printing money, potong suku bunga, bukan naikin. Nah, baru di second half saya rasa bond dan stock market itu akan rally, akan recover setelah koreksi dalam di first half. Jadi kemungkinannya, skenario-nya mungkin akan terjadi seperti 2020.